Nih kata Pak Andika dorong ini tuh ototnya udah kelihatan, jadi harus kalian gitu. Aduh, gimana? Saya baru tahu loh ada tempat fitness kayak gini. Tapi itu lagi ada yang latihan bukan? Wah, siapa ini? Coba Siapa nih? Anggi Pasari Budi Siswa Sigat. Ini era demokratis. Mau komen juga gratis. Biar gak dikatain apatis. Sekali nyinyir langsung sadis. Yo, nyinyir juga harus mikir. Biar pesan gak salah parkir. Komen gratis. Asal etis. Komen gratis. Jangan sadis. Oke. Kita mau lihat-lihat. Aduh. Iya, Mbak Anggi. Oh, ini sendiri nih tempatnya ya. Iya. Jadi kita beruntung, Mbak. Apa tuh? Karena mertua saya Olahraga juga. ngasih ke anak-anaknya. Jadi kita ada di sebelah. Jadi kita sebelah-sebelahan. Tapi mertua olahraga juga, Pak. Oh iya, kita Semua justru ya? belajarnya kan waktu setelah kawin, Mbak. Sebelum kawin mah nggak pernah saya, Mbak. Oh gitu. Ini Iya. enak ya, tapi rumahnya ya. Pak Andika berarti yang ini bukan? Ini. Iya kan yang ini? Ini. Yang katanya lagi renov. Iya. Wah enak sebelah-sebelah. Percis, guys. Sini, Mbak. Oh persis di sini. Nah, itu yang pintu besi tuh masuknya. Yang ini nih? Iya, pintu besi. Nih kata Pak Andika dorong ini tuh ototnya udah kelihatan, jadi harus kalian gitu. Aduh, gimana gitu? Ini kayak kerajaan Inggris. Ini ruang fitness atau? Ini kayak kerajaan-kerajaan. Ibu nggak apa-apa dibikin satu lantai gini? Kesel. Ini salah satu yang bikin saya kesel, Mas Andika. Ini saya baru tahu loh ada tempat fitness kayak gini. Iya. Tapi ada yang mau latihan, Pak Andika? Ya, kita tiap pagi, Mbak. Kalau sekarang Saya ada yang mau sama latihan? Sekarang nggak ada. Enggak, Kan nggak tadi ada. pagi udah, Mas Andika. PT-nya Andrew? Enggak, tadi pagi. Tapi itu lagi ada yang latihan bukan? Wah, siapa ini? Coba. Siapa nih? Mas Bagol. Mas Adera yang didatangkan khusus. Mas Ade, aku makasih banyak Mas Ade. Jadi PT-nya Andrew itu anak buahnya Mas Ade. Aduh, anak buahnya Mas Ade. Ya. Saya minta itu kan dari Mas Ade, Pak. Oh, gitu. PT buat Andrew. Tadi Mas Ade bilang, jadi Pak Andika latihan gymnya sama Mas Ade, bukan latihan, dilatih kan? Bukan latihan Dulu, bersama. dulu Dilatih sekali. sama Mas Andika. Dulu sekali, baru kawin saya. Ini Pak Andika mohon izin, ini datangkannya susah. Kita janjian dari kapan ya Mas Ade ya? Terima kasih, Mas Andika. Seminggu. Saya yang terima kasih. Dari mana Mas Ade? Saya sebenarnya minta diundang ke sini, nggak diundang. Enggak. Akhirnya ada Mangi pas jadi. Saya sampai mastiin Pak Andika, Mas Ade tanggal sekian bisa nggak? Gak bisa Mbak, saya di luar kota. Tanggal sekian saya lagi ada agenda apa? 16 gitu. 16 lagi di luar kota kan, tapi baru mau pulang. Iya, tadi baru mendarat dari airport, jadi pas jadinya. Saya baru mau mendarat dari Makasih. airport siang atau segala macam. Oh iya? Jadi kemarin malam kita teleponan. Iya. Mas Ade pasti kan gitu kan. Saya udah ke tempat Mas Ade beberapa kali, Mbak. Iya. Beberapa kali latihan di tempat Mas Ade. Pokoknya kalau lagi kita kunjungan kerja ke wilayah manapun yang ada tempatnya Mas Ade, selalu latihan di tempat Mas Ade. Di Bandung, di Bali. Kalau saya latihan di tempatnya Mas Ade. Oh gitu. Iya, jadi kerja ya, kita kan kerja lagi kunjungan kerja. Tapi kalau olahraga ke tempatnya Mas Ade. Iya. Oh. Tapi sekarang udah punya fasilitas sendiri, jadi jarang. Kan udah pensiun, Pak. Berarti habis pensiun udah bisa main tuan Mas Ade. Iya, udah Ini, pensiun. berarti ini kita mau Tambah nyoba- gede aja nih, Mbak. Ya Mbak. Tambah gede. Saya sengaja pakai baju yang kecil biar Saya kemarin sampai bilang Mas Ade, kalau mau ngasih jaket gitu ke Pandika atau makanan atau apa, yang pasti jangan yang manis kan. Mas Ade boleh dong kita sambil Nah, lihat, boleh nggak bareng sama Pak Andika juga gitu. Di mana ya? yang mana, Mas? Udah lihat-lihat dulu. Ini akan menjadi segmen yang pasti paling banyak disukain sama orang-orang karena bicara soal healthy lifestyle sama body goal, Mas Ade. Gitu kan, gimana caranya maintain badan tuh tetap bagus, tetap clean, tapi nggak tersiksa. Kan kalau badan dua orang ini mohon maaf gitu ya, ototnya udah jadi gitu kan ya. Makanannya apa sih yang dijaga, apa sih dan latihannya apa sih? Ini kan ada banyak nih teman-teman. Coba kita cobain latihannya. Anggi juga mau nyoba, cuma jangan berat-berat ya. Bedakan loh, Mas Ade. Alat itu ada nggak sih yang tepat untuk anak-anak muda
Atau mungkin untuk yang 50 ke atas gitu, atau semua sama-sama aja? Iya, ya sebenarnya alat sama aja. Alat tuh sebenarnya lebih kepada kayak metode. Yang utama kan substansinya kan kita badannya sehat ya. Nah memang salah satunya yang jadi tantangan kalau latihan beban itu adalah salah satu aktivitas olahraga yang underapresiasi. Kalau kita asosiasi olahraga selalu kan cardio exercise. Nah sedangkan sehari-hari kita sudah terpapar dengan yang namanya non-exercise activity thermogenesis. Jadi Mbak Anggi sibuk dari sana kemari jalan itu mungkin ya itu udah kardio. Jadi kardio terus pas giliran ada waktu Mas kita pas mau olahraga malah pakai kardio lagi. Jadi kan akhirnya kan berlebihan kardionya. Apalagi kalau dalam case Mbak Anggi makanya jadi tambah kurus Iya. terus. Nggak dibolehin. Ini menjaga bener ini. Jadi non-exercise activity thermogenesisnya Mbak Anggi udah tinggi. Nah jadi berarti yang dilakukan adalah melakukan resistance training. Nah latihan beban pada dasarnya bisa dilakukan dengan berbagai cara. Bisa menggunakan alat bantu dari luar, atau bisa dengan menggunakan tubuh sendiri gitu. Jadi kayak push up, kayak pull up. Kalau di tentara tuh kadang-kadang ya kalau ada tes-tes itu sama Samapta ya Mas ya, itu semua kan pakai badan sendiri. Mesti push up, mesti pull up dan sebagainya. Nah itu kita bisa lakukan dengan menggunakan badan sendiri maupun menggunakan alat bantu. Alat bantu ada yang namanya beban lepas, itu free weights namanya. Jadi kayak dumbbell, barbell gitu ya. Nah, ada juga yang beban terikat. Nah, seperti ini. Iya, jadi kayak seperti mesin. Nah, kalau di rumah kenapa kita kadang-kadang lebih fokusnya ke mesin? Karena ini memberikan convenience, kenyamanan. Kadang-kadang kalau mesti masang-masang dulu, kadang-kadang apalagi kadang-kadang kita sering sibuk ya Mas ya, kadang-kadang aktivitas jadi waktu nggak ada. Tapi dengan ada mesin jadi lebih mudah, lebih nyaman. Ini disebut namanya pin loaded gitu. Satu lagi yang belum terasa sama Mas Ade. Apa tuh? Karena masih lebih tua saya Mbak. Mesin ini lebih aman. Kalau Mas Ade nggak pengaruh karena kan dia tahu sekali teknik masing-masing alat gitu ya. Tapi bagi kita-kita yang layman, orang-orang biasa, kalau mesin lebih aman. Misalnya dumbbell dipakai untuk shoulder press, military press yang gini nih. Itu kalau kita nggak tahu benar teorinya kayak Mas Ade, bisa cedera Mbak. Iya, pernah saya. Makanya setelah itu saya nggak pakai lagi free weights yang dibilang Mas Ade. Jadi ada alasannya kalau free weights pada dasarnya memberikan kenyamanan karena gerakannya akan mengikuti postur atau gerakan tubuh kita. Tapi di satu sisi dia nyaman, tapi keamanannya belum tentu. Nah kalau mesin, kalau dulu dia lebih aman, tapi kenyamanannya kurang. Betul. Nah tapi sekarang karena teknologi dan informasi dan berbagai hal, sekarang akhirnya mesin sekarang juga mungkin kayak produsen alat-alat fitness juga dia tertantang untuk akhirnya menyediakan mesin yang tidak hanya aman tapi juga ternyata nyaman. Iya betul. Dan kalau alat-alat yang ada di rumah ini nyaman sekali. Jadi saya jelasin ya Mbak kenapa banyak batu di sini. Jadi alasannya itu adalah kita kalau besi ya Mbak ya, itu elemennya itu kan keras, elemennya metal. Nah makanya kenapa sebenarnya secara tidak langsung di sini Pak Andika misalnya melibatkan misalnya batu, melibatkan di sini banyak kayu, melibatkan di sini banyak apa ya namanya, jadi unsur alam, unsur tanah, jadi dia hadir. Karena kita kebanyakan besi terus keras, metal, kadang-kadang asosiasinya ke api. Makanya kenapa banyak orang di fitness center bawaannya panas terus karena biasanya metal, besi ketemu sama metal lagi, belum kadang-kadang desain gym Mas kan biasa ya. Makanya waktu itu saya ajak Mas Andika ke Bandung. Sangat nyeni. Iya, saya cuma mau kasih lihat bahwa ternyata kalau kita mengkombinasikan ada unsur udara. Nah kalau di Mabesat dulu ada tuh unsur udara ya, karena kebuka. Ini juga mungkin bisa ya Mas ya, berarti ya ini bisa dibuka. Kita buka Mas. Nah berarti ada unsur udara. Lalu ada unsur air juga kadang-kadang. Jadi ketika air bertemu udara, bertemu kayu, batu, akhirnya semua elemen itu hadir semua. Sehingga jadi besinya ini jadi tone down. Nah pada saat itulah akhirnya kita jadi nyaman olahraga. Sampai segitunya. Dan ini batu dinding. Kita coba yang Oh iya, ayo. Kan kalau Mas Ade ya. Contoh dulu dong, betul nggak Pak? Biar kelihatan dulu ini. Kita pengen lihat gurunya gimana, betul nggak Endo? Ini aja baru pertama kali cobain. Tapi belum tahu kayak apa ini. Jangan kaget bebannya ini Pak. Berapa Lihat aja ini ringan kok. Berapa bebannya Mas Ade? Enggak, ini ringan. Ini bisa lakukan satu-satu. Ya.
bisa satu-satu. Otot ya. Bisa dua-duanya, iya. Ya, ini sebenarnya nggak harus ini ya latihannya ya, tapi ini bisa juga dengan dumbbell. Jadi otot kita banyak kan, ada lengan tuh ada bicep, ada tricep. Pada dasarnya teman-teman nggak boleh punya pemahaman bahwa oh kalau saya ngangkat beban berarti jadi saya besar, ototnya jadi gede. Sebenarnya tujuannya lebih kepada regulasi gula. Jadi otot kita itu adalah is the largest site of glucose disposal, tempat pembuangan gula terbesar di badan kita. Jadi kalau orang gemuk kebanyakan kan makan karbo. Nah kalau karbo kebanyakan akhirnya disimpan dalam sel lemak. Nah masalahnya sebelum dia disimpan dalam sel lemak, sebenarnya ada satu fase di mana karbo itu dia harus, kalau istilahnya kulo nuwun atau nuwun sewu atau punten kepada si liver dan otot. Boleh gak saya di sana? Karena dia adalah yang disebut namanya molekulnya glikogen, tempat penyimpanan gula. Nah kalau tempat penyimpanan gulanya nggak pernah dilatih ototnya, livernya terbatas. Makanya kenapa makan tepung terigu dan turunannya, roti, mie, ya kue-kuean, lalu bisa kerupuk keripik dan kawan-kawan, itu akhirnya disimpan di dalam sel lemak. Nah dengan kita rajin latihan, Mbak Anggi latihan beban, maka 80% daripada gula yang beredar di bloodstream kita, 80% Mas, itu ditarik sama si otot kita. Otot kita is a glucosing, like a sponge. Jadi sugar sponge, si otot itu. Makanya kenapa waktu kita latihan beban, asosiasi di kepala kita, saya baru ngabisin bubur ayam yang tadi barusan Mbak Anggi makan. Saya baru habis ngabisin kue tiaw. Iya, betul. Nah, jadi dengan kayak gitu akhirnya ya jadi potensi disimpan di sel lemaknya menjadi lebih berkurang gitu, alasannya itu. Oke, Mbak Anggi. Mas tadi paling sanggup berapa coba? Aduh. 50 kilo coba 50. Nggak usah lah. Langsung bisa kalau Mas Ade. Coba aku Ya, Mbak dulu. Ayo. Ayo. Mbak Anggi 1 lah ya. Aku 10 lah ya. Ya, 10 boleh. Ringan kok Mbak. Iya. Iya. Ini gimana Ya. sih, ada gini? Iya, itu gitu aja. Satu-satu juga boleh. Ya. Mbaknya masuknya ke sini, tangannya. Iya, betul. Iya, ya. Angkat dikit ya. Nah, ini nanti Mbaknya sini dulu. Sorry maaf. Nah, iya, ke situ ya, biar kuat. Iya. Nah, ya udah, tinggal angkat ya. Iya, iya betul. Nah, jadi kalau konsep kita latihan beban itu dia bukan localize hanya cuma kena di otot yang kita targetkan, tapi juga sistemik. Dia kenanya kemana-mana. Kemana-mana, bukan hanya bicep Mas ya. Betul. Mbak latihan kaki, perutnya yang kecil. Mbak latihan tangan, perutnya yang kecil. Gitu. Iya. Kayaknya gue sih latihan di sini kayaknya enak. Membership Pak. Iya. Oke. Makin lama makin berat. Iya. Pasti. Oke. Oh, aku baru tahu kalau ternyata latihan otot itu justru sebenarnya untuk hancurin gula ya. Iya, betul. Karena kan bayangan Regulasi gula. Iya, sama di sisi lain juga ada namanya osteosarcopenia obesity, permasalahan orang tua. Otot berkurang, makanya terjadi masalah tulang. Tulang geraknya sedikit, akhirnya permasalahan lemak. Lemak akhirnya representasi klaim BPJS Kesehatan. Ini ambassador-nya BPJS. Andrew. Ya. Itu berapa itu? 3. Ya, ya. Just 3 Andrew. 3. Biar pemanasan dulu yang. Iya. Ya. Ya. Oke, ayo Mas. Ya. Andrew. Oke. Ya. 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 Oke, Ya. Mas. Ya. Gini Mas ya, betul? Ya, betul. Koreksi Bagus. kalau salah Mas. Ya, bagus kok ini udah. Justru kebaikannya daripada mesin ini jadi lebih mudah gitu untuk tinggal ngikutin gerakan. Iya. Betul. Yang kena di sini Mbak. Iya. Jadi 2 kepala bicep, makanya disebut B2 kepala. Iya. Iya. Oh. Oke, Andrew. Wah. You're up. Ayo, Kalau Andrew. Andika biasanya berapa kali Masuk ya. pengulangan? Kalau set pertama Oke kok. tadi Iya, ya oke. biasanya Iya. mungkin bisa sampai 20. Iya. Satu set Naik, itu slow Nah, down. habis itu Iya, pasti slow naik, down, harus. good, Atau nice. bebannya naik. Slow, iya, good. Slow, iya, bagus, pelan. Iya, cepet dikit, slow, iya. Iya, bagus, slow, iya, oke. Napasnya Mbak. Iya. Mas Ade bisa menjadi napasnya kenapa begitu? Kenapa tuh Mas? Kenapa Mas? Iya. Ya sebenarnya pada saat kita positif kan itu terjadi explosiveness kan di sana. Jadi otomatis kita memang gerakannya cepat karena tujuan targetnya kita tipe 2A.
jadi fast twitch fiber, jadi kita kepengen cepat gerakannya. Tapi pada saat negatif, kalau menyenangkan kita boleh turunnya lebih pelan. Pelan-pelan. Sehingga jadi dalam satu repetisi itu ada disebut yang namanya time under tension. Jadi satu repetisi kalau kita bisa 2, jadi 1 detik tahan di puncak gerakan, 1 detik turun, 1-2 detik. Jadi berarti satu gerakan kita kenanya sekitar 4-5 detik. Kalau kita 10 kali berarti 50 detik. Lebih kena. Lebih kena, sakit, Mbak. betul. Iya, jadi lebih lama time Lebih under lama. tensionnya. Tapi repetisinya lebih kecil. Bisa. Kenapa? Iya, betul. Repetisinya harus Betul. lebih kecil dong. Beban yang lebih kecil. Oh, bebannya yang lebih- bukan bebannya repetisi. jadi lebih kecil. Tapi kalau tadi misalnya barusan Mas Andika lakukan dengan beban yang lebih berat. Iya. Jadi kalau beban lebih berat kita bisa lakukan dengan namanya continuous tension kayak tadi. Iya. Jadi nggak ada istirahatnya. Jadi Oh. langsung jadi fokusnya ke positif aja. Fokusnya ke explosiveness, fokusnya ke fast twitch fiber. Berarti kalau misalnya aku nih latihannya bebannya yang kecil, Iya. lebih pelan. Iya, Iya. ya nanti pelan kita rasain dulu, rasain dulu. Kalau bebannya mau lebih berat, ya otomatis nggak memungkinkan untuk kita nahan di negatifnya. Coba kita praktikin Mas yang kedua ini Ya, Mas. oh ya, Yang negatifnya kita pelanin. ya, oke, mau coba langsung Mas aja. Oh ya, oke, Contoh. sorry. Contohan. Nanti Iya. kita kedua ngikutin Mas Ade. Iya, Yang ini Andrew. iya, Mas Ade paling kecilnya aja iya. 35 kilo. Iya. Jadi ini namanya range of motion, jadi jarak tempuh gerakan jadi full sampai habis. Nah, jadi pas ngangkat, jadi positifnya cepat 1 detik, Iya. tahan di puncak gerakan 1 detik, lalu turun 1, 2, 3, tarik lagi. 1, 2, 3. Buang nafas pada saat bagian terberat. Tarik nafas pada saat bagian teringan. Lebih lama retention. Iya. Nah, jadi kalau gerakan bukan cuma tangan, tapi juga kaki juga sama. Pada saat kita dorong, misalnya pakai leg press, lalu kita pelan. Nah, kalau gerakan mendorong itu gerakan seperti kalau kaki itu kalau naik tangga. Nah, tapi kalau pas turun tangga, nah itu adalah kekuatan pada saat gerak kita menahan. Karena biasa menahan beban, kayak kita menahan beban, berarti gerakan menarik yang nanti akan bermanfaat. Tapi pada saat kita melakukan ini ada gerakan yang mendorong. Nah, dalam sehari-hari gerakan kita kadang-kadang sering naik turun tangga. Nah, gerakan naik itu gerakan mendorong. Pada saat turun adalah gerakan itu yang disebut dengan namanya kalau sistemnya jadi braking system, jadi brake system. Jadi buat nahan supaya kuat. Nah, uniknya memang ketika kita nggak rajin latihan ini, makanya kenapa ibu-ibu akhirnya yang disalahkan adalah lantai WC kamar mandi atau enggak sabun di kamar mandi ketika mereka jatuh di kamar mandi. Disalahin ya. Iya, yang salah kan kamar mandi, padahal kamar mandi dari dulu udah di situ-situ aja. Nah, karena terjadinya kehilangan tipe 2A. Yaitu adalah ketika mereka jarang melakukan aktivitas latihan beban. Makanya terjadi hip fracture. Makanya ibu-ibu akhirnya kakinya lemah. Kakinya lemah disebabkan karena apa? Karena tulangnya ototnya mengecil, tulangnya bermasalah, akhirnya pada saat itulah terjadi luka atau terjadi fracture tersebut. Makanya kenapa semakin usia semakin meningkat, kebutuhan latihan beban semakin lebih tinggi. Semakin usia meningkat. iya. Semakin tua semakin banyak. Iya. Karena ada penelitian yang bilang katanya lewat dari 40 tahun terjadi penurunan yang namanya 1% massa otot. 1% massa otot equal as 1-3% fungsi. Itu juga setara juga dengan 3-5% power and strength. Oh, ya. 1% massa otot hilang juga itu equal juga setara, kadang-kadang Mas dikatakan setara juga dengan kita kehilangan bisa 5-8% speed and explosiveness. Oh, Nah, memang makanya kerasa ketika itu. iya, makanya Kerasa. kenapa orang tua jadi akhirnya susah mau Betul. naik turun tangga Betul. atau apa gitu. Karena memang akhirnya fungsi kita dalam kekuatan bergerak maupun juga kecepatan itu tuh berkurang gitu. Makanya kenapa kalau menurut saya ketika adanya 257 titik alat di Angkatan Darat, orang pikir hanya karena jenderalnya senang fitness, jadi seolah-olah jadi diadakan itu. Tapi yang tidak disadari adalah bahwa titik-titik itu sebenarnya adalah sebuah investasi yang luar biasa yang bisa dilakukan oleh para justru prajurit tentara seluruhnya untuk bisa menggunakan alat itu untuk kebutuhan apa? Yang paling gampang aja. Mengatasi masalah obesitas, mengatasi masalah osteoporosis, mengatasi masalah misalnya mungkin permasalahan metabolic syndrome, klaim-klaim BPJS Kesehatan, medical check up, kena semua mereka di sana. Nah, jadi sebenarnya alat-alat ini tuh sesuatu yang kebermanfaatannya sebenarnya luas. Tapi orang pikir ini ada nuansa narsistik di sini, seolah-olah hanya orang yang mau punya badan gede yang ini. Padahal kebermanfaatannya jauh lebih besar ketimbang
sekedar hanya mau keren-kerenan gitu, Mbak. Coba Mbak Anggi yang tadi negatifnya agak lama. Satu aja. Iya. Oke, Mbak. Turunnya Kalau gue 10 kilo paling kecil, kalau Iya. Mas Andika paling kecilnya 30. Iya. turunnya Mbak ya. Turunnya berapa detik? Ya, Mbaknya di sini pegangnya agak masukkan ke sini, ke bawah. Di sini. Iya. Oke. Iya. Iya, udah. Oke, Mbak. 1 detik, tahan puncak gerakan, turun 1, 2, 3. agak lama, Pas. Mbak. Iya, baru tarik lagi. 1 detik. 1, 2, 3. Iya. Detik. Iya. 1, 2, 3. Buang nafas pada saat bagian Beda terberat. benar, Mbak ya? Iya. Iya. Oke. Jadi kalau latihan beban, Mbak, bukan berapa repetisi yang kita angkat, bukan berapa beban yang harus kita lakukan, tapi seberapa besar stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan. Itu yang menjadi yang what it counts. Iya, betul. It's not how many reps, it's not how many weights yang kita bisa lifting, tapi lebih kepada kalau istilahnya how much stress yang kita bisa targetkan ke muscle fiber yang kita rekrut. Jadi sebenarnya nggak masalah kalaupun misalnya itu cuma 10 kilo. Betul. Nggak masalah. Tadi ya? Iya. Tapi lama gitu. Iya. Kan retentionnya tinggi. Iya. Kadang gerakan menggunakan badan sendiri, Mbak, misalnya kayak kita gini, kita duduk, ya Mas, lalu bangun berdiri lagi. Kita duduk, bangun berdiri. Ini otot kaki kita adalah otot yang paling banyak di badan kita. Ya kalau membayangkan badan kita ini seperti kepulauan di Indonesia, populasi terbesar ada di Pulau Jawa. Nah, kaki kita tuh Pulau Jawanya. Kalau Pulau Sumatera itu back-nya kita. Jadi ini adalah the most populated dalam hal bukannya masyarakatnya, tapi ototnya paling banyak di kaki. Nah, jadi kalau kita turun begini, lalu kita naik. Nah, ini gerakannya namanya squat. Nah, gerakan ini sebenarnya bisa gak? Ini kan gampang, cuma begini doang, kan apa susahnya? Tapi kita bisa bikin susah dengan cara merubah yang namanya asosiasi di kepala kita. Ketimbang membayangkan kita mengangkat bokong kita dari lantai titik A menuju destinasi B, tapi yang kita lakukan adalah kita pada saat naik, kita membayangkan kita sedang melakukan leg press ini, menekan lantai ke bawah. Jadi kayak seolah-olah kita menekan lantai ke bawah. Jadi ya begitu Mbak turun ke bawah. Nah, kalau squat itu cara kerjanya Mbak garis lurus antara kaki paling belakang. Kalau ditarik garis, dia kenanya di paha di tengah. Ditarik garis kenanya paha di tengah. Ditarik garis lagi kenanya di bahu. Nah, jadi ini sudut yang paling benar kalau kita squat. Nah, iya gitu. Nah, betul Mbak. Iya. Nah, sekarang Mbak lakuin itu ya. Nah, sekarang coba jalanin normal aja. Mbak lakuin kayak tadi, biasa. Iya, napas naik. Asosiasi di kepala membayangkan Mbak sedang menekan lantai ini tekan, iya, good. Turun lagi, iya, tekan lantainya, iya. Turun lagi, iya, tekan lantainya, iya. Nah, jadi kelihatannya seolah-olah ringan kan, tapi ketika kita buat asosiasi itu akhirnya jadi lebih berat. Iya, lebih berat. Nah, apa kelebihan kita jadi lebih berat? Kelebihan kita meng-create signal lebih tinggi, gula yang dibakar lebih banyak. Iya. Pak, ini kan Ini terakhir ya? Ya, oke. Terakhir Mas. Ya. Oke, dua lagi Mas. Slow. Sama terakhir. Oke, slow. Iya. Oke. Aduh. Sama satu lagi Mas, kalau pas lagi ngangkat ya, pas lagi turun yang saya suka cerita Mas, pada saat turun jangan kita tekan genggamannya. Oh, malah dilepas. Turun kayak seolah-olah aja. Jadi mentally kita seolah lepas. Tapi kita nggak lepas, cuma kita lemesin di sini. Jadi waktu turun jadi kenanya bicep. Tapi kalau kita giniin berarti si forearms coming to play. Nah, tapi kalau kita lepas gini, nah jadi kalau pakai dumbbell paling gampang. Jadi pas ngangkat pakai dumbbell seolah-olah kayak kita lepas aja. Jadi benar-benar yang kerja adalah si bicep. Nah, tapi begitu kita tahan gini, otomatis forearm ikut membantu. Nggak salah, cuma kita mau mengoptimalkan lebih bicep. optimal. Oke, Iya Mas. Ya. Itu lagi ya. Oke. Ya, coba bayangin Mas pas turun ya, kita santai di sini. Iya, benar. Boom. Ini santai lepas. Iya. Boom. Santai jadi benar-benar di sini. Good. Iya, good. Slow. Iya, betul. Iya. Nggak usah dilepas, nggak apa-apa, cuma mentally aja. Good, nice. Slow, good, oke, good. Ya, satu lagi terakhir, slow, on the way down, oke. Iya, oke. Orang kaya berarti dia punya toleransi terhadap shopping menjadi lebih tinggi. Nah, justru misalnya Pak Andika dia latihan keras, berarti toleransi terhadap karbonya semakin tinggi. Jadi jatah untuk makan nasinya itu besar.
Cuma masalah kita memutuskan mau makan nasi atau enggak, itu bukan urusan, istilahnya bukan sesuatu silahkan aja kalau mau makan. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi kayak istilahnya kalau kita kerja keras, kita punya penghasilan yang banyak. Nah kalau penghasilannya banyak, memungkinkan saya punya jatah shopping lebih banyak. Tapi nggak berarti saya harus shopping kan, berarti kan nggak harus gitu. Tapi akhirnya saya jadi kaya dong. Jadi surplus dalam hal kesejahteraan. Kita pun juga sama, jadi surplus dalam hal kemampuan bertoleransi terhadap gula. Gitu. Berarti yang penting tahu porsinya aja ya. Iya, jadi bukan salah nasinya gitu. Bukan salah sabun di kamar mandinya. Jadi kalau Pak Andika masih nggak dikit gitu? Saya karbohidrat pagi, hanya pagi. Hanya pagi. Hanya pagi, tapi itu nggak nasi, Mbak. Roti. Saya roti, oatmeal, ganti-ganti lah. Tiap orang punya preference beda-beda gitu. Tapi kalau karbohidrat itu mungkin idealnya itu better kita cari yang nature's carbs rather than man-made carbs gitu aja. Jadi artinya carbs yang alami seperti nasi merah, ubi, singkong, mungkin buah-buahan, sayur-sayuran itu adalah nature's carbs. Jadi campur tangannya sedikit. Tapi ketika kita makannya roti, mie, kue gitu, nah itu otomatis campur tangan manusianya lebih banyak karena terjadi sebuah proses di sana dari yang alami, tapi kitanya masuk ke campur tangan di sana. Jadi akhirnya seratnya, vitaminnya, mineralnya, lemak esensial, amino acid esensialnya berkurang. Gitu. Kita sih, saya udah dikasih tahu Mas Ade nasi merah udah lama. Cuma karena kita ini waktu itu masih dinas, sehingga Hetty kan nggak pernah masak. Jadi kita nggak masak sendiri. Sehingga kalau nasi merah beli malam kemudian dimakan pagi. Iya, jadi akhirnya saya memutuskan itu yang handy aja lah, yang tersedia. Jadi saya pergi kemanapun juga kalau roti kan pasti ada, tapi roti tawar. Jadi biasanya kalau bisa yang wheat, yang gandum, roti tawar gandum. Kalau nasi bisa belakangnya juga, Mbak. Jadi kita makannya lauknya dulu, sayurnya dulu apa, baru nasinya. Jadi carbo less instead of carbo first gitu. Oh iya betul. Kalau sekarang aku tuh nyikapinnya ini, Pak Andika Medro, Mas Ade, buah dulu. Udah kenyang tuh, nggak jadi makan nasi. Ya betul itu. Mungkin bagusnya sayur sih, Mbak. Bagusnya sayur. Gitu ya? Karena kan kalau buah kan fruktos. Jadi gulanya agak tinggi. Nah, jadi ketika kita mulai dengan gulanya dulu, takutnya kalau gulanya naik, insulin hadir, nah itu terjadi yang namanya fluktuasi gula darah. Makanya kenapa kita nggak mau buka break fasting gitu ya, buka puasa itu dengan yang manis-manis itu maksudnya itu karena dia men-trigger kita untuk jadi mau makan terus gitu. Saya buah udah cuma sehari sekali. Oh gitu ya, berarti better sayur aja ya? Sayur lebih bagus, iya. Tapi kalau buah is a natural candy, kita enjoy aja kayak makan permen lah gitu. Jadi memang sebenarnya intinya banyak bergaul dengan orang-orang seperti ini. Karena sekalian semuanya terbiasa hidup sehat. Jadi sebenarnya kalau aku rangkum, yang penting tuh boleh makan manis, tapi icip kalau kata Pak Andika tuh icip biar gak penasaran ya. Itu Mas Ade ngajarin. Iya, ngajarin deh. Aku nanya, boleh icip aja biar gak penasaran gitu. Terus latihan otot itu ternyata bukan bikin bulky ya ternyata, tapi justru malah menghasilkan gula. Dia cc di mobil kita, semakin cc mobil semakin besar, maka jatah bensin semakin boros. Iya betul. Jadi kita punya kemampuan untuk toleransi terhadap gula jadi semakin lebih tinggi. Oh iya bagus. Oke deh, kata-kata yang terakhir sebelum kita mau nyobain ini teman-teman dari Pak Andika untuk anak-anak muda yang pengen olahraga tapi dimulai dengan kata besok. Udah besok lagi gitu. Jadi gimana Pak Andika? Tips? Jadi pada adik-adik Mbak ya, karena ini generasinya Andrew juga, ternyata bisa kalau kita mau disiplin. Yang jelas kalau adik-adik menjadikan olahraga sebagai satu kebutuhan dan itu memang harus, pasti kita bisa. Dan itu sebenarnya awal. Kalau kita sekolah bisa, berarti kan kita bisa takes rutin, disiplin. Sekolah itu kan sebetulnya terlepas dari ilmunya, tapi juga disiplinnya kita dapat. Kita harus masuk pada jam yang selalu sama. Itu disiplin. Nah, disiplin itu kalau sekolah kita bisa, harusnya olahraga juga bisa. Karena sebenarnya mirip-mirip aja. Dan kalau kita pelihara itu, sekolah kita sudah, kemudian tadi olahraga sama makan sedikit diatur, hebat. Generasi adik-adik pasti jadi generasi yang lebih hebat dari generasi kami. Amin. Thank you semuanya. Kalau senang jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye.